Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 1. Kali ini kita akan membahas tentang lining pada busana. Apa itu lining? Lining merupakan bahan pelapis berupa kain yang melapisi bahan utama sebagian maupun seluruhnya. Lining sering juga disebut furing atau bahan pelapis terakhir pada pembuatan busana. Selanjutnya adalah manfaat lining. Lining banyak sekali manfaatnya atau tujuan dari lining itu sendiri, yaitu yang pertama dapat menutupi bentuk konstruksi pada bagian dalam busana sehingga tampak lebih rapi. Dua, sebagai menahan bentuk dan jatuhnya pakaian. Tiga, menjadi pengganti petticoat atau rok bagian dalam pakaian. Empat, dapat menutupi bahan tipis dari pakaian yang bisa tembus pandang. 5. Sebagian pelapis dari bahan berbulu atau yang teksturnya kasar seperti wool. 6. Menambah kenyamanan saat mengenakan pakaian karena menimbulkan kesan lebih adem, hangat, dan juga lembut. 7. Memudahkan pakaian saat akan dipakai maupun dilepas. Lining atau biasa disebut furing memberikan penyelesaian yang rapi, rasa nyaman. Bisa dibilang ada kehangatan, kehalusan, dan kelembutan terhadap kulit. Biasanya disebut sebagai bahan pelapis terakhir. Furing merupakan penyelesaian terakhir pada pembuatan busana untuk menutupi bagian dalamnya. Ciri bahan pelapis atau furing adalah lembut, licin, tipis, ringan, dan higrokopis atau nyaman, adem saat dikenakan dan menyerap keringat. Contohnya satin, katun, rayon, nilon, silky, seperti sutra contohnya, dan juga triko. Penggunaan dan penempatan furing atau lining pada pembuatan busana umumnya dipasang pada seluruh bagian dalam dari busana, contohnya seperti jas, jaket, mantel, rok, blus pada bagian tertentu busana. Misalnya pada bagian atas, pada kebaya, lapisan dalam ban pinggang celana. Lining biasanya digunakan untuk pelapis bagian dalam jaket, kaos, baju, atau celana. Bisa juga dipakai untuk kantong dan biasanya dijahit menyatu dengan bagian luar. Yang pertama, menjadikan jahitan lebih bagus. 2. Mengurangi rasa tidak nyaman dari bahan material yang kasar. 3. Bisa digunakan untuk kantong. 4. Pelapis kain supaya tidak transparan. 5. Digunakan sebagai bahan menyerap keringat. 6. Memberikan kesan rapi maupun eksklusif. Di sini ada macam-macam bahan yang biasa digunakan untuk furing. Yang pertama bernama Aero Golden Mala. Bahan ini sudah cukup bagus kalau digunakan untuk furing. Malahan biasanya ada yang menggunakan Aero Golden Mala untuk kemeja. Tapi saran saya, tetap kain ini sudah lembut, adem untuk digunakan pelapis kemeja maupun kantong. Aero Golden Mala cukup bagus untuk menyerap keringat. Yang kedua ada Dormil. Bahan ini biasanya paling sering digunakan untuk pelapis jas. Harap diingat, Dormil ini memiliki beberapa kualitas dari yang mahal sampai yang paling murah. Kenapa paling sering dipakai untuk jas? Karena ada brand Dormil membuat tampilan lebih keren dan memukau, terlihat lebih eksklusif ya guys. Ada bahan Asahi. Bahan ini berbahan dasar polyester, lebih dingin dari peles. Biasanya merek paling terkenal Asahi KH. Yang keempat, gejala lemas biasanya atau sering disebut juga dengan mesh, biasanya paling cocok digunakan untuk furing celana, lining, atau jaket. 5. Kain peles atau abutai. Kain yang terbuat dari polyester, salah satu produsen peles yang terkenal adalah Peles KH Tex, sering disebut Peles KH. Karakteristik peles adalah kainnya tipis terbuat dari polyester. Kegunaannya bisa dipakai untuk furing jaket, kain kantong celana, bisa dipakai untuk background stage, bisa dipakai untuk layangan. Paling sering digunakan untuk bendera maupun umbul-umbul atau banner untuk merayakan kemerdekaan yang dipasang di setiap sudut kota.
Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat tentang apa itu link dari macam-macamnya, pengertiannya, dan lain sebagainya. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan bagi para penonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.